semuanya, perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari Bulele, saya berusia 22 tahun, saya berasal dari Nias dan tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan rekan saya Wahtiarni Tlembanua berusia 24 tahun, saya berasal dari Nias, tinggal di Kota Medan. Kami mahasiswi dari STIE ITMI Medan, beralamat di Jalan Asia Megamas Blok G, nomor 16-17, Medan, Sumatera Utara. Dan kami dari Prodi Manajemen. Untuk video kali ini, kami akan membahas materi mata kuliah manajemen perbankan, yaitu tentang manajemen perkreditan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi manajemen perkreditan. Pengertian kredit. Ada yang tahu nggak sih apa itu kredit? Nah, kredit dalam bahasa Latin berarti creditor yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima, kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Dalam pengertian kredit tersebut, terkandung 5 unsur-unsur kredit itu sendiri. Yang pertama, waktu, yaitu adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Kedua, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Ketiga, penyerahan atau objek, di mana pihak kreditur menyerahkan ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Keempat, kreditur dan debitur, yaitu antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuktikan dengan suatu akta perjanjian, dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kelima adalah balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kini kita kenal dengan nama bunga. Tujuan kredit. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah yang pertama, mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dan pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan kedua adalah membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Ketiga, membantu pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat devisa negara. Kredit memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Keempat, untuk meningkatkan peredaran barang. Kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Keenam, untuk meningkatkan kegiatan berusaha. Ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen kredit. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya ada 2. Yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang, modal, maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kedua, kredit modal kerja, yaitu
Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha termasuk guna menutupi biaya produksi dan dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit ada 3. Yang pertama, kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membelikan barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Baik, untuk penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wati Herni Tilambanua. Baik, saya Wati Herni Tilambanua. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja, kredit ditinjau dari segi jaminannya ada 2. Yang pertama, kredit dengan jaminan adalah suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang, benda, berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur. Dan yang kedua, kredit tanpa jaminan adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan, baik berupa barang, benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Selanjutnya, kredit dilihat dari sektor usaha ada 7. Yang pertama, kredit pertanian. Yang kedua, kredit peternakan. Yang ketiga, kredit industri. Yang keempat, kredit pertambangan. Yang kelima, kredit pendidikan. Yang keenam, kredit profesi. Dan yang ketujuh, kredit perumahan. Selanjutnya, prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, kapital. Yang keempat, collateral. Dan yang kelima, condition. Selain konsep atau prinsip 5C tersebut, dalam praktek bank juga seringkali menetapkan dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 7P dan prinsip 3R. Prinsip 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Konsep prinsip 3R. 3 komponen dalam prinsip 3R adalah tingkat pengembalian usaha, kemampuan membayar kembali, kemampuan menanggung risiko. Ada 9 pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara 1. Yang keempat, on the spot. Yang kelima, wawancara 2. Yang keenam, keputusan kredit. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Yang kedelapan, realisasi kredit. Dan yang kesembilan, penyaluran atau penarikan dana. Selanjutnya, jaminan kredit. Jaminan kredit terbagi 2, yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dengan jaminan terbagi 3. Yang pertama, jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, dan sawah. Yang kedua, jaminan benda tak berwujud, yaitu merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promnes, wesel, dan surat tagihan lainnya. Dan yang ketiga, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan kepada seseorang. Apabila kredit tersebut macet, maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.
Sedangkan tanpa jaminan, maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet dan sangat kecil. Baik, demikian video materi kita kali ini. Saya Wati Hernita Banua Dan saya Intan Kumangasari Ulele. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.